berjalan 2 kali. Dari Pekalongan yang hadiri siapa? Dulu katanya putranya anaknya Habib Lutfi. belum ada orang yang berani ke sini karena itu lebat ya. Kita masih kecil, umur 16 tahun sampai sekarang ini ya. Bahwa makam yang ada di belakang kita ini adalah dari dulu menyebutnya makam Mbah Tuan. Beliau itu ada utusan yang namanya Pak Eko. Pak Eko. Oh iya, Pak Eko ya, Mbah Jum ya. Iya. Nah, itu saya katanya beliau adalah utusan dari Habib Lutfi bin Yahya yang dari Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Kabar hari ini, gagal lagi Pekalongan memba'alawikan makam Mbah Tuan yang berada di Jendir Ngawen. Hari ini teman-teman dari Laskar Senopati Alas Mentau meluruskan sejarah dengan warga setempat yang dikomandani oleh Mas Den Debyo, juga Den Marhen, dan banyak teman-teman yang ikut di Laskar Senopati Alas Mentau meluruskan sejarah dan bareng dengan Pak Kadus warga setempat untuk meluruskan. Versinya Pekalongan itu adalah makam Sayyid Husain bin Toha bin Muhammad yang diklaim sebagai adik dari KRT Sumotiningrat. Jika KRT Sumotiningrat atau Singobarong menurut mereka, menurut Pekalongan berada di Semarang, kemudian yang di Jogja yang aslinya dikatakan adiknya, yang di Ngawen ini adiknya lagi, ini bisa kita pahami rancu dan sungguh-sungguh membagongkan. Mari kita simak Den Debyo dan kawan-kawan Laskar Senopati Alas Mentau meluruskan sejarah dan juga menedel, memasang, mengembalikan ke nama aslinya yaitu Mbah Tuan. Yuk. Mbah Tuan ini adalah tokoh kampung Ngawen, ya, yang di nisannya sejaman dengan Eyang Sumotiningrat. Ya, mungkin di sini ada kesaksian juga dari Pak Dukuh, dari warga setempat, bagaimana ini bisa menjadi Habib bin Yahya ini pripun Pak ceritanya. Monggo. Siapa duluan? Pak Dukuh. Monggo. Jadi awalnya ada yang ke sini misalnya mencari makam, atau sebetulnya udah tahu tapi pura-pura tanya juga nggak tahu. Nah, setelah udah ditemukan, saya temukan di ini Mbah Tuan. Saya tidak berani menyebutkan tuh nama lain dari Mbah Tuan, saya nggak berani. Terus akhirnya katanya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, makam apa Raden Kusumo Jati bin Yahya bin Toha bin apa itu pokoknya itu. Terus selanjutnya ada pemberitahuan katanya mau dibangun. Terus karena warga atau saya sendiri yang dituakan di Padukan Jendir sini juga awalnya juga yakin atau percaya, sehingga dari warga pun juga sangat-sangat mensupport itu dengan membuat alut, membuka jalan, uruk jalan sampai pengecoran jalannya itu murni dari pengajuan kami sebagai wakil dari warga masyarakat Jendir. Saya ajukan ke PSU melalui Mas Nuryadi, Ketua Dewan Provinsi, dan alhamdulillah direalisasi dan akhirnya jalan sudah terwujud sampai dari depan makam sampai habis anggarannya. Tapi setelah ada kabar viral bahwa itu klaim itu dari Habib Lutfi atau siapa, saya juga kurang paham. Itu dari kami secara pribadi dan masyarakat pada umumnya, khususnya di Padukan Jendir, juga ikut meragukan. Jangan-jangan makam ini juga sama dengan yang diviralkan kan gitu. Dan ini sepertinya terbukti
Bupati itu, tapi alhamdulillah sini nggak terjadi polemik apa-apa. Nah, tetap kondusif. Jadi mohon maaf, setahu saya cuma itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke. Sekarang kita sudah tahu semuanya bahwa semua yang Dibak alawikan ternyata di sini salah besar. Masyarakat sini punya pitutur dari nenek moyang ke anak-anaknya bahwa makam yang ada di belakang kita ini adalah dari dulu menyebutnya makam Mbah Tuan. Dengan demikian, matur nuwun dari pihak Laskar Mentawok yang telah menelusuri dan meluruskan sejarah ini sehingga tidak terjadi polemik yang ada di masyarakat Padukuhan Jentir, Kalurahan Sambiljo, Kapanewon Ngawen. Demikian matur nuwun. Yang memperkuat Pak, mungkin ada nama tadi kan ada yang masjid atau apa mungkin. Untuk masjid dari warga masyarakat tetap dinamakan Masjid Mbah Tuan. Dan itu terjadi sebelum ini Dibangun atau dibangun. Masjid itu sudah berdiri lama sebelum 2016. Yang memugar sini siapa? Yang memugar makam sini. Iya, dari pendopo, dari semua ini siapa? Ini dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Jadi pokoknya beliau itu ada utusan yang namanya Pak Eko. Pak Eko. Oh iya Pak Eko ya, Mbah Jum ya. Iya. Itu dari katanya beliau adalah utusan dari Habib Lutfi bin Yahya yang dari Pekalongan. Dia membangun ini. Jadi masyarakat sebenarnya sini juga menerima senang-senang saja tentang dibangun ini. Ternyata setelah penelusuran sejarah itu tidak sesuai dengan catatan ataupun bahkan tidak ada catatan di Keraton Ngayogyakarta. Itu. Untuk peresmiannya Pak gimana dulu? Haulnya itu Pak Dukuh yang lebih tahu saya. Untuk haulnya itu pertama kalau nggak salah 2021 tahun pertama. Terus hal kedua 2022 gitu, terus cuma berjalan 2 kali. Dari Pekalongan yang hadiri siapa? Dulu katanya putranya Anaknya. Habib Lutfi katanya, tapi yang saya juga nggak tahu itu putranya apa, bukan nggak tahu. Pejabat yang hadir Pak Yang- barangkali. Pejabat yang hadir pas haul pertama itu Pak Bupati sendiri rawuh, terus Pak Kapolres, Pak Dandim itu rawuh, Pak Panewu, apalagi Bu Lurah, dan mayoritas warga sini semua satu kampung, karena juga yang menyiapkan segalanya itu warga sini. Gitu. Warga juga antusias waktu itu, antusias banget. Jelas kita narasumber terkuat adalah warga masyarakat yang memang asli dari sini, lahir di sini, besar di sini, berkeluarga di sini, sampai Nyun Sewu mungkin disemayamkan juga di sini. Beliau semua dari 5 RT itu mengakui bahwasannya Mbah Tuan itu memang terpunden di tanah sini. Jelas-jelas ini di wilayah Mataram. Ya itu yang memakamkan mbah saya dulu ini. Jadi mau menebang kayu jati, ketemu sama Punagono, tahu mayat ada. Terus dimakamkan yang saya. Dan itu pendereknya itu 4. Itu jelas. Kalau orang-orang kan belum tahu, aku dikasih tahu sama mbakku. Dan aku tidur di sini 100 hari, disuruh ke Kediri, ke tempat 100 hari, 100 hari. diingat-ingat 100 hari. Tunggu. Beliau nunggu wonten mriki nyari Itu wonten besok mriki. itu belum ada orang yang berani ke sini, orang itu lebat. Iya. Itu kita masih kecil, umur 16 tahun sampai sekarang ini aku. Alhamdulillah, kami sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Mahin, mungkin untuk kegiatan dari Laskar sendiri, apakah berhenti di sini atau akan ada titik-titik lain untuk pergerakan Laskar? Tentunya kami tidak akan berhenti di sini karena masih banyak makam-makam pepunden-pepunden kami, leluhur-leluhur kami yang memang harus kami jaga. Karena sekali lagi saya sampaikan, tugas kita semua
menjaga, merawat, meluhurkan para leluhur. Siapa para leluhur? Itulah Priantun Agung Tiang Bumi Mataram.